Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, khususnya rekan-rekan semua di Witel SBS Surabaya Selatan. Sebelum kita memulai dalam pengajian rutin yang diadakan oleh Witel SBS ini, marilah kita baca suratul Fatihah secara bersama-sama. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita dalam pagi hari ini menjelang siang kita masih dipertemukan di dalam bulan puasa yang penuh barokah. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Sebelum menginjak ke bab berikutnya, artinya kita puasa ini dalam kutipan yang pernah kami lakukan untuk pengajian, ada tiga hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah puasa jasad. Puasa jasad ini artinya menahan dahaga atau haus dan lapar. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Puasa menahan hawa nafsu. Yang ketiga adalah puasa rohani. Kebetulan yang rohani ini adalah puasa jiwa kita untuk bisa merubah yang lebih baik. Itu puasa rohani. Alhamdulillah, dalam topik hari ini kami akan mengambil tema puasa hawa nafsu, yaitu puasa mengendalikan amarah dan emosi pada saat di bulan puasa. Sebenarnya apa sih esensinya kita bisa menahan amarah dan emosi di bulan puasa ini? Boleh nggak kita emosi maupun amarah? Ya, sebenarnya itu tidak lepas dari sifat-sifat dari manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita bisa menahan, semua itu akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Tentunya kalau kita emosi, kita amarah, ya secara kualitas itu pasti akan berkurang. Kalau memang untuk itu sah atau tidaknya, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menilai oh ini pasti diterima, oh belum tentu. Karena kita harus kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan. Setidaknya kita bisa mengurangi lah atau mengontrol emosi maupun amarah kita. Hal ini ada di dalam Al-Quran yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134.
Mungkin Allah berfirman, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu hassama watu wal ardu uiddat lil muttaqin. Kira-kira terjemahnya seperti ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, alladzina yunfikuna fi syura'i wad-dara'i wal kadhimina wa katibinal ghaidha wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kurang lebih seperti itu arti dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dijelaskan dalam hal ini bahwa kita harus bisa mengendalikan amarah. Semuanya seperti yang tertuang dalam firman Allah tadi. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun caranya, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dimanapun tempat. Baik itu pada saat kita di rumah, kita berkumpul dengan keluarga, di kantor maupun di luar. Seyogyanya kita bisa mengendalikan emosi. Nah, jika kita terpancing emosi, lebih baik kita diam. Tidak perlu menanggapi, artinya terus terang bilang aja langsung, mohon maaf saya lagi puasa. Udah gitu aja. Lebih baik seperti itu. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini kita tidak lepas dari semua itu permasalahan, karena kita selalu berinteraksi dengan rekan-rekan kita, baik di kantor, di luar, dalam suatu pekerjaan, sehingga mau tidak mau kita akan menemui hal-hal seperti kadang kita alami sendiri semua, mungkin menjengkelkan pada orang lain, pada sesama kerabat. Tetapi setidaknya kita harus bisa mengontrol dan mengendalikan bahwa kalau kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita harus bisa mengendalikan emosi dan amarah kita. Ya, itu mungkin sebagian kecil atau sebagian besar, khususnya untuk kami sendiri, untuk saya sendiri sebagai pembelajaran, dan teman-teman juga mungkin bisa mengimplementasikan mumpung ini ada di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, teman-teman atau rekan-rekan semuanya, sekilas terkait tentang amalan bagaimana kita menahan emosi dan amarah di bulan puasa ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bacakan doa, semoga kita semuanya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Demikian mungkin sekilas pengajian pada hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.